Jadi penting dalam menyambut Ramadan itu kita siapkan ilmu. Karena dalam agama kita al-ilmu qoblal qaul wal amal. Ilmu itu sebelum berbicara dan beramal soleh. Maka sebelum kita berbicara, sebelum kita beramal soleh, pastikan tahu ilmunya dulu. Jangankan urusan agama, urusan dunia saja kita harus tahu ilmunya. Bikin bakso, tidak tahu ilmunya jadi tidak jadi. Nah, maka dalam masalah ini penting. Bahkan kadang persoalan-persoalan yang sifatnya sehari-hari atau yang rutinitas. Saya masih ingat satu saat saya ngisi di salah satu masjid. Ya, ini online jadi saya tidak sebut nama masjidnya. Kalau tidak online saya sebut. Di satu tempat, salah satu pinggiran kota Yogyakarta. Pada saat itu saya ngimami dan saya ngimami 4-4-3. Apa kata takmir masjidnya? Ustadz, alhamdulillah Ustadz hadir. Kemarin masjid kita kesusupan bukan orang Muhammadiyah. Lah kenapa Pak? Ngimaminya itu 2-2. Muhammadiyah itu kan 4-4-3. Kalau 2-2 itu bukan Muhammadiyah. Kan sepele. Ya. Jadi padahal Bapak Ibu, kalau kita sudah membaca dalilnya, Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah itu selain merekomendasikan 4-4-3, hadis riwayat Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha juga merekomendasikan 2-2. Tapi ternyata karena belum tahu ilmunya disebut kesusupan. Saya malah bingung lah aku nanggapi, aku harap omong kuwi wong Muhammadiyah nanti saya juga dituduh penyusup malah. Sehingga saya emang senyum-senyum aja. Nah Bapak cerita gitu tak senyumin saja. Tidak saya tanggapi, khawatir karena beliau sudah berapi-api, nanti kalau saya sanggah malah jenengan podo to rokonoan repot to. Baik. Jadi di Tarjih Muhammadiyah itu juga merekomendasikan 2-2-2-2-2-1. Hadisnya riwayat Imam Muslim. Jadi rekomendasinya adalah 4-4-3 atau 2-2-2-2-2, 5 kali ya duanya, lalu 1. Itu rekomendasi tarjih. Jadi witirnya berapa? Witir 1 kalau 2-2. Kalau 4-4 witirnya 3. Itu yang direkomendasikan oleh putusan tarjih. Bagaimana kalau seperti masjid ngajaran, tempatnya Mas Sugeng ini dia tidak pakai tarjih tapi dalilnya sahih. Meskipun beliau orang majelis tablik tapi di masjidnya tidak pakai putusan tarjih. Tapi bukan berarti beliau bukan orang Muhammadiyah, bukan. Beliau tetap orang Muhammadiyah. Di Al-Qorib juga ya. 4-4 2-2. Oh, gonta-ganti ya. Tergantung imamnya. Baik. Jadi tergantung imamnya ternyata. Jadi ada yang 2-2-2-2-1. 2 ini pengen ngomong. Sisi 2-2-2-2-2-1. Ada yang 2-2-2-2-3. Nah yang 2-2-2-2 berapa mau? 2-2-2-2-3 itu di tarjih tidak disebut. Tapi dalilnya sahih. Itu riwayat Imam Ahmad. Disebutkan pula oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam Zadul Ma'ad. Boleh tidak diamalkan? Boleh, karena dalilnya sahih. Jadi boleh diamalkan. Jangan sampai nanti kalau ada yang mengamalkan 2-2-2-2-3 lalu kemudian dituduh aneh-aneh. Demikian pula kalau ada yang mengamalkan 2-2-2-2-2-1 itu juga hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Jadi yang 4-4-3 itu riwayat Imam Bukhari, yang witir 1 tadi riwayat Imam Muslim, yang witir 3 rakaatnya 2-2 tadi riwayat Imam Ahmad. Itu semuanya sahih. Karena semuanya sahih, ya tidak mengapa untuk diamalkan. Sehingga tidak perlu kita sesama kaum muslimin, sesama warga Muhammadiyah saling curiga karena praktek tarawihnya beda lalu curiga sebagai apa mau Pak jenenge? Penyusup. Nah, jadi kita sesama muslim itu penting untuk
merajut ukhuwah, persaudaraan, persatuan. Kalau ada yang keliru, itu bisa dikoreksi, bisa diingatkan, bukan kemudian terus dicurigai. Jadi kalau nanti ada imam yang seperti di tempatnya Mas Sugeng ini, itu imam dibebaskan, bisa 4-4-3, bisa 2-2-2-2-2-1 atau 2-2-2-2-3. Semua dalilnya sahih. Memang di kalangan Syafi'iyah, 4-4-3 itu dianggap tidak sah. Jadi dianggap tidak sah. Karena mereka memahami 4-4-3 itu maknanya adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, istirahat. Itu dimanai 4. Lalu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, istirahat. Itu dimaknai 4. Jadi dalilnya sama, tapi cara memaknainya berbeda. Nah, lain halnya kalau di ulama mazhab Hanafi itu jangankan 4-4, 6 saja sekali salam sholatnya sah. Jadi kalau di Muhammadiyah tadi kan 4 sekali salam sah. Ini dalam mazhab Hanafi juga begitu, sah. Nah, memang di sini ada perbedaan cara pandang, sehingga tidak perlu saling menyalahkan selama itu dalilnya kuat. Kalau ada saudara kita yang punya pemahaman yang berbeda, ya hendaknya kita kedepankan saling menghormati.